Sahabat sekalian, saya berjumpa dengan aktivis perempuan yang juga alumni Fakultas Hukum Unhas, sekaligus program manajer inklusi Yayasan Bakti. Satu program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang mendorong berlangsungnya pembangunan yang inklusif, pembangunan yang memungkinkan semua pihak terlibat di dalamnya, memperoleh manfaat, berpartisipasi, dan tentu menjadi bagian dalam perencanaan perubahan. Ada sejumlah pihak yang memang disebut rentan dalam pembangunan kita, kelompok perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas. Karena itu program inklusi ini mendorong supaya semua terlibat atau no one left behind. Bagaimana tanggapan Lucia Palulungan berkaitan dengan kasus merebaknya atau adanya tuntutan ya tentang peristiwa yang disangkut pautkan dengan kekerasan seksual di sejumlah kampus termasuk di Unhas? Kasus Unhas yang sedang berkembang saat ini juga menjadi salah satu fokus kami ya. Dan bagaimana misalnya kita melihat ini sebagai sebuah tantangan yang dihadapi oleh Satgas di dalam penanganan kasusnya, kasus-kasus kekerasan yang ditangani. Nah, jadi memang kalau kita bicara tentang korban ya tentu kita sepenuhnya berpihak pada korban ya. Bagaimana pemenuhan haknya, perlindungannya, pemulihannya itu harus menjadi fokus utama. Nah, pada sisi yang lain dengan situasi terkini kasus yang ditangani Satgas Unhas ini bagaimana kita menyikapinya ya? Alhamdulillah. Masuk. Jadi bagaimana kita menyikapi kasus ini, bahwa di satu sisi tentu keberadaan Satgas ini kan sangat diperlukan ya, dan kita sangat mengapresiasi bahwa Satgas PPKS Unhas, dari pengalaman saya ya, pengalaman kami Bakti berinteraksi dengan Satgas PPKS beberapa di hampir seluruh Indonesia. Unhas ini termasuk salah satu perguruan tinggi yang cukup progresif di dalam pembentukan Satgas dan penguatannya, termasuk pendanaannya sebenarnya yang juga menjadi tantangan di banyak perguruan tinggi. Nah, dengan kasus ini kita berharap bahwa ini menjadi semacam menjadi menggugah kesadaran kita semua bahwa memang kekerasan di kampus itu terjadi dan banyak ya, cuma masih banyak orang yang tidak berbicara. Nah, ketika ada kasus di mana orang sudah mulai berbicara, nah ini yang harus kita lihat bersama-sama untuk memberikan dukungan kepada korban. Tapi di satu sisi ketika ada tantangan-tantangan, misalnya yang saat ini beredar bahwa kita tidak puas dengan keputusan Satgas, ada anggota-anggota Satgas yang dianggap tidak punya perspektif korban, ya tidak mendukung korban. Nah, ini yang mungkin perlu kita berikan masukan kepada perguruan tinggi dan Satgasnya, bagaimana lebih memperbaiki peran-peran mereka di dalam mendukung korban kekerasan seksual kayak gitu. Nah, tapi pertemuan hari ini kan sebenarnya kita bukan dalam konteks mau membenarkan atau menyalahkan, tetapi kita semua juga di sini perlu punya pemahaman yang sama. Pemahaman yang sama kaitannya misalnya dengan bagaimana sebenarnya peran Satgas menurut peraturan Menteri Dikbud. Sudah ada kebijakan terbaru yang Permendikbud 55, dan juga bagaimana undang-undang TPKS ini beririsan dengan Permendikbudristek, karena di satu sisi kampus itu kan hanya menangani kasus-kasus dan memberi sanksi untuk pelanggaran administrasi dan disiplin. Dia tidak pada posisi ranah pidana. Yang punya ranah pidana kan tetap kepolisian. Nah, jadi kalau kita mau misalnya
ada sanksi kepada pelaku untuk sanksi pidana, berarti kan dia harus ke kepolisian Polisi. dulu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus melihatnya pada porsi yang berbeda-beda. Nah, jadi misalnya kalau ada yang bilang kenapa tidak diproses polisi, kenapa Satgas tidak melapor ke polisi? Ya, memang kalau di dalam Permendikbud, kalau di dalam Undang-Undang TPKS itu kan kalau dia sudah kasusnya delik biasa, ya contoh kasus yang baru-baru ini kan sebenarnya dia delik biasa, karena dia masuk kategori pencabulan ya, yang ancaman hukumannya kan di atas 4 tahun. Nah, tapi Satgas tidak ada kewenangan di dalam Permendikbud itu untuk dia melapor, meskipun di Undang-Undang TPKS itu dimungkinkan orang lain melapor selain korban. Nah, di satu sisi yang lain, meskipun itu delik biasa kan, tapi kita juga harus konfirmasi korban. Dia mau tidak kasus itu diproses polisi, karena ya pasti juga itu kaitannya dengan kerahasiaan ya. Karena pasti akan terekspos juga ketika prosesnya lebih jauh lagi ke polisi, kejaksaan, persidangan, itu pasti akan Ditunggu oleh dibahas. korban. Iya.